Bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa mengenang jasa para pahlawannya. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal para pahlawannya. Bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa safiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin, amma ba'du. Saya hormati segenap jajaran tokoh masyarakat, para alim ulama, para guru, para aparatur pemerintahan desa, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Sekdes, juga para sepuh, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini Allah terus dan terus lagi dan lagi berikan ribuan bahkan jutaan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat iman Islam, dan terutama sekali nikmat kemerdekaan. Nikmat kemerdekaan itu bukan hanya sekali ketika tahun 45 tanggal 17 Agustus tanggal 17 Agustus tahun 45, bukan hanya itu ketika kita merebut kemerdekaan, tapi terhitung dari itu sampai sekarang selama 76 tahun itu nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Tuh ya, oleh karenanya nikmat yang besar. Mudah-mudahan dengan kumpulnya kita ini Allah terus tambahkan lagi nikmat-nikmatnya. Amin. Dan selawat teriring salamnya semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah sekalian, sebelumnya kita mengirimkan doa kepada para arwah ahli kubur atau para arwah para pahlawan yang telah gugur di medan peperangan. Bangsa yang paling baik, bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa mengenang jasa para pahlawannya. Bangsa yang baik adalah bangsa yang mengenal para pahlawannya. Bangsa yang baik adalah bangsa yang bisa bersyukur atas kemerdekaan bangsanya. Jadi pada malam hari ini kita berkumpul merupakan salah satu wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat kemerdekaan. Karena tidak semata-mata kemerdekaan ini kita rebut dengan perjuangan yang begitu luar biasa, kan, tetapi di dalam alinea ataupun paragraf keberapa dalam Undang-Undang Dasar 45 dikatakan dengan berkat rahmat Allah. Jadi para jamaah sekalian yang saya hormati, jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah tentukan kemerdekaan kita bangsa Indonesia yang diproklamasikan tepat di tanggal 17 bulan Agustus tahun 1045, dan penentuan harinya pun ini bukan sembarangan, tapi Bung Karno beserta rekan-rekan bertanya dan soan kepada para ulama, terutama Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, dan beliau adalah penentu hari dan tanggal serta jam untuk proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, dan ditentukan sama beliau, yaitu Al-Habib Ali Al-Habsyi Kuitang, tanggal detik-detik kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan itu jam 8 tanggal 17 bulan 8 atau Agustus tahun 1945. Luar biasa. Jadi tadi sudah dikatakan oleh Bapak Sekdes bahwa bukan hanya saja
hampir 80% atau 90% yang berjuang merebut kemerdekaan bangsa Indonesia ini adalah para ulama. Oleh karenanya patut kita bersyukur dan kita pada malam hari ini mengirimkan doa. Mereka yang gugur atau para pahlawan yang gugur di medan perang, yakin syuhada, yakin syahid. Doa yang kita panjatkan pada malam hari ini adalah bentuk terima kasih kita sebagai bangsa Indonesia. Kalau mereka dulu berjuang, mereka dulu perang, bukan hanya saja harta, darah, tapi nyawa mereka korbankan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita hanya mengorbankan sedikit harta kita, kita hanya sedikit mengorbankan waktu kita untuk berdoa kepada mereka. Mudah-mudahan pada malam hari ini ya, kumpulnya kita termasuk syukur kita, nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terutama sekali perlu yang kita ketahui, para pahlawan yang ada di desa kita nih, putra Nanggerang. Jadi mereka masih terhitung anak muda. Mereka diberangkatkan untuk menjadi pagar betis di daerah Bambu Kuning, yaitu diantaranya adalah Bapak Ipin bin Jikin, Bapak Mus bin Salim, Bapak Belom bin Baih. Itu 3 para pahlawan yang memang gugur pada saat mereka berjuang waktu itu melawan Jepang ya, karena setelah Belanda hengkang, kemudian kita dijajah sama Jepang selama 3,5 tahun, dan kemudian sekutu pun nyerah. Akhirnya Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya. Nah, jadi ketiga para pahlawan ini jangan sampai kita generasi kita nggak tahu nih gitu ya. Saya pun mungkin saya juga mohon kepada aparat pemerintahan desa agar kembali digali siapa sebetulnya Bapak Ipin bin Jikin, Bapak Mus bin Salim, Bapak Belom bin Baih gitu ya, yang mereka gugur gitu ya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya cuma mendengar cerita-cerita dari zaman dari orang-orang tua dahulu, bahwasannya ketika mereka jadi pagar betis akhirnya terdesak, yang semuanya lari menyelamatkan diri, yang 3 ini katanya ngumpet di kolong jembatan nih, ngumpet di kolong jembatan karena ngumpet di kali gitu ya atau sungai, jadi ketahuan ada jejak, akhirnya ketangkep yang 3 ini ya, ketangkep yang padahal katanya udah dibekali dengan ilmu kebal dan lain sebagainya, akan tetapi kondisi mayat ketika atau jenazahnya ketika diketemukan ada yang matanya memang sudah dicongkel ya, sehingga udah dipenuhi sama ulat dan kepiting pada saat itu katanya. Ada yang memang kemaluannya dikecak sehingga pecah dan lain sebagainya. Kondisi yang ditemukan mayatnya itu pada saat itu mengenaskan, dan mereka gugur dalam keadaan syahid. Dan kita harus betul-betul mengingat, terutama generasi kita, generasi muda kita gitu ya, karena itulah kita sebagai bangsa yang memang harus betul-betul tahu akan sejarah bangsa kita sendiri. Para jamaah sekalian yang saya hormati, jadi selain daripada kita tersakuran pada malam hari ini juga kita haul almarhum al-maghfurah guru kita yang memang berjuang di bidang agama, yaitu almarhum orang tua saya Bapak Ihsan Suryana, yang saya ingat gitu perjuangan dari mendirikan pengajian. Pada saat itu tinggal di daerah Nenggela atau Sukmajaya, mendiami rumah dinas SD Nanggerang 1. Pada saat itu juga memang sudah mulai banyak yang ngaji, kemudian sampai bikin musolah di atas empang, banyak yang ngaji. Sampai tahun 80-an pindah ke daerah sini, ke daerah Nanggerang. Yang ngajinya di sono tadi pada ngikut kemari. Di sini nggak ada bangunan rumah, jarang bangunan rumah, hanya ada rumah saya pada saat itu
semuanya masih kosong, dan lahan ini masih kosong, lahannya tandus gitu ya, tahan tandus, yang tumbuh hanyalah urih, pun urih kalau kata orang sini mah, ilalang ya, pun ilalang, pun serendong gitu. Dan kemudian diisi, kemudian disiarkan agama sampai jadi musolah bilik pada saat itu, kemudian bangun semi permanen setengah badan, kemudian permanen pada saat ada anak kecil atau dani pada saat itu bisa menggalang dana bikin bangunan permanen. Dan kemudian tahun 96 bangun masjid ini, terhambat dengan krisis moneter, akhirnya seadanya dibangun, dan hingga sekarang yang kita tempati itulah. Ya, mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Dan baik para jamaah sekalian, kita mulai zikir tahlil kita, rangkaian yang kita baca pada malam hari ini.